sudah saya sampaikan, dan banyak sebenarnya yang sebagaimana saya sampaikan tadi di grup ya. Dari 37 pertanyaan itu sebenarnya mungkin sebagian terjawab ya, kalau teman-teman sempat buka-buka materinya gitu ya. Dan sebagaimana memang maksud dari kelas kita ini kan konteksnya adalah SKKNI gitu ya. Jadi saya berangkat dari situ. Tentu kalau ada teman-teman yang punya ekspektasi lebih, bisa saja kurang puas gitu ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan ke Pak Hidayat, kalau mau tuntas ini 1 semester gitu ya, belajar strategic management ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kan memang insya Allah kita ini mau selesaikan semua sebanyak 61 kompetensi ini ya. Ya mungkin bisa dikemas. Ini kan sekarang udah pertemuan 13, ini baru separuh jalan sebenarnya ya. Baru separuh jalan, jadi mungkin ada 13 atau 14 sesi lagi baru kita selesai ya. Dan itu yang masuk dalam kategori functional atau kompetensi fungsional untuk HR. Sebenarnya di SKKNI juga mensyaratkan ada yang namanya soft skill ya. Insya Allah nanti kalau ini udah selesai semua, yang soft skill pun kita harus juga pelajari gitu ya, karena itu juga dimasukkan sebagai satu syarat kompetensi sekalipun tidak diujikan gitu ya. Dan sebenarnya kalau soft skill ini kan seperti leadership, komunikasi ya, customer orientation, itu kan sebenarnya untuk bidang pekerjaan lain pun diperlukan sebenarnya, bukan hanya untuk bidang SDM saja ya. Baik, saya akan mulai share materinya. Materi hari ini 54 slide ya, agak banyak gitu karena memang sebenarnya ini 3 unit kompetensi ya. Dan yang anggaran itu, yang budget itu sebenarnya sih rangkaian dari yang 2 minggu yang lalu sebenarnya ya. Sedangkan yang desain organisasi dan bisnis proses itu masuk kepada bidang yang agak berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Sekalipun masih ya ini kan sekuen sebenarnya berkelanjutannya. Oke. Nah, ini learning objektifnya. Jadi ini saya ambil yang pokok-pokoknya. Jadi ada 6 sebenarnya. Jadi 1 dan 2 itu menyangkut budget. 1 dan 2 ini. 3 dan 4 menyangkut desain organisasi, sedangkan 5 dan 6 adalah tupoksi. Gitu ya. Sebenarnya ini tidak panah ini ya. Budget, kalau udah budget selesai berarti untuk strategic management di HR-nya udah selesai gitu ya. Baru kemudian masuk kita menggarap dari sisi instrumennya gitu ya, yaitu organisasi dan tupoksi. Bagian pertama kita akan bicara dulu soal budgeting untuk HR gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang backgroundnya adalah accounting finance, sebenarnya ini bukan hal baru gitu ya. Karena kaidah-kaidah budgeting itu sama saja ya. Yang berbeda kan ini adalah menyangkut SDM-nya gitu ya. Tidak menyangkut produksi, tidak menyangkut marketing gitu ya. Nah, ini gambar besarnya yang sebagaimana biasa ini saya ambil dari kriteria unjuk kerja ya. Dan kalau saya lihat memang ini merupakan satu sekuen ya, urut-urutan sebenarnya. Jadi dalam kaitan dengan HR budgeting, step pertama itu adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan SDM serta anggarannya diidentifikasi. Jadi kita mulai mengenali ini. Karena kita kan sudah bikin strategi, sudah bikin program. Nah, terus kegiatannya apa? Terutama yang dekat sekali dengan budget itu sebenarnya adalah program. Jadi mau ngapain kita itu dengan segala macam ide-ide dan alternatif strategi yang dipilih itu ya. Berikutnya hasil identifikasi kegiatan dan anggaran MSDM itu dianalisis untuk mendapatkan rencana kegiatan dan anggaran MSDM ya. Jadi sebenarnya output yang utamanya itu sebenarnya ini gitu ya. Dokumen ini ya, outputnya itu yaitu rencana kegiatan dan anggaran. Step ketiga adalah rencana kegiatan dan anggaran MSDM yang paling sesuai diusulkan kepada pemangku kepentingan.
terutama dalam hal ini adalah top management, ya, yang akan meng-approve apakah usulan kegiatan dan budgetnya itu dapat disetujui atau tidak. Namun apabila ini menyangkut juga core business, katakanlah dengan bidang operation dan marketing, mereka pun kita harus dengar pendapatnya. Ya, apalagi kalau nanti menyangkut pasukan yang banyak, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, ya, tentu mereka juga harus diajak urun rembuk, gitu ya. Dan yang terakhir, rencana kegiatan dan anggaran itu ditetapkan untuk digunakan sebagai pedoman, gitu ya. Jadi 4 step ini yang utama, gitu, kalau kaitan dengan HR budgeting. Nah, ini back to basic, ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hidayat sebenarnya. Benang merahnya kan ini sebenarnya, ya. Ini kan yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, ya. Ini saya kasih lingkaran putus-putus. Ada panah merah ini. Ya. Kita tuh ada di sini. Ya. Budget. Ya. Disebutkan di sini adalah biaya dari program. Dan ini merupakan sekuen, urut-urutan. Gitu. Jadi mana dulu, kemudian berikutnya apa, gitu ya. Tidak bisa seenaknya bertukar-tukar, jadi bisa chaos gitu ya. Nggak bisa bikin budget dulu, tapi kegiatannya belakangan nggak mungkin, gitu ya. Kayak orang mau mandi gitu ya, nyalain shower dulu, buka baju dulu, kan begitu ya. Ya, lazimnya kan orang buka baju dulu, baru shower dinyalakan, gitu ya, pancurannya gitu. Ya, kecuali kalau mau mandi sambil nyuci baju, lain lagi ceritanya, gitu ya. Jadi urut-urutannya harus begitu. Jadi beberapa pertanyaan yang disampaikan sebelum ini, saya kira dengan display ini terjawab, ya, bahwa kita itu nggak mungkin ngomongin budget kalau programnya nggak jelas, betul nggak? Ya, programnya dulu harus jelas. Ya, kegiatannya apa dalam tahun ini, gitu. Baik itu program rutin maupun program yang sifatnya project, gitu ya. Nah, baru kita bicara budgetnya berapa, gitu ya. Kalau orang Sunda bilang sabarahaeun gitu ongkosna, gitu ya. Kalau pengen ngadain ini, ngadain itu, gitu ya. Nah, dan ini program pun kan tidak berdiri sendiri karena sebelumnya kan diambil dari rumusan strategi atau Renstra, ya kan? Dari rencana strategis korporasi. Dan ini kan kalau makin ke kanan itu kan makin pendek waktunya, ya. Dan bicara program dan taktik, ya, ini kan boleh dibilang middle range, ya. Middle range itu tahunan ini bicaranya, ya. Sama aja negara aja bikin APBN kan setahun sekali, ya nggak? Begitu, ya. Nah, jadi prasyarat budgeting itu programnya harus ada dulu. Nggak mungkin kita omong kosong, ujung-ujung ngajuin duit aja 1 miliar gitu misalnya. Bosnya nanya, ini 1 miliar buat apa katanya? Ya, outputnya apa? Objektifnya apa? Tentu kan pasti sebagai pimpinan akan menanyakan itu gitu ya. Karena apalagi zaman sekarang pandemi begini, uang tuh Rp1, Rp2 itu kan benar-benar ya. Orang sudah bilang diempet-empet gitu ya. Nggak bisa sembarangan ngeluarin duit, kita harus jelas itu peruntukannya dan harus benar-benar memberikan nilai tambah gitu ya. Jadi back to basic sebenarnya. Jadi manajemen strategic model ini bisa kita pakai untuk menjawab benang merahnya seperti apa gitu ya. Tadi disebutkan tentang ideologi, visi misi, kan memang dari sini sebenarnya kan uraiannya itu kan, dari SWOT, dari culture, value, visi misi dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita samakan dulu persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan budgeting atau penganggaran gitu ya. Nah, budgeting dalam bahasa Indonesia disebut dengan penganggaran. Budgeting merupakan rencana perkiraan pengeluaran dana atau biaya dinyatakan dalam unit moneter, ya katakan rupiah atau US dollar gitu misalnya ya. Dalam biaya perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional untuk menghasilkan produk atau jasa dan berlaku dalam satu periode tertentu. Ya, lazimnya 1 tahunan, gitu ya, lazimnya. Setelah program dan rencana taktis dikembangkan, proses anggaran dimulai. Nah, ini kan penjelasan yang tadi. Setelah program dan rencana taktis dikembangkan, proses anggaran dimulai, kan begitu. Jelas dulu kegiatannya apa, baru kita bicara ongkosnya berapa, kan begitu. Merencanakan anggaran adalah pemeriksaan nyata terakhir yang dimiliki perusahaan tentang kelayakan strategi yang dipilih.
Sebuah strategi yang ideal hanya dapat dipastikan setelah program, implementasi, dan taktik spesifiknya dihitung biayanya secara rinci. Ya, memang harus dikalkulasi dengan